Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul sama-sama dalam rangka menegakkan salah satu syiar dari agama Islam, yaitu salat Idul Fitri secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu semua datang dari ketakwaan hati. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga hari akhir kelak nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita semua. Bulan yang dipenuhi dengan rahmat, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala telah berpamitan kepada kita semua. Bulan yang kita nanti kehadirannya sejak lama, begitu cepatnya sekarang meninggalkan kita semua. Bulan yang diharapkan oleh seluruh penduduk kubur, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, "Tallahi law qila li ahlil kubur tamannau latamannawna yawman min Ramadan." Demi Allah, jikalau seandainya dikatakan kepada penduduk kubur, "Wahai penduduk kubur, tamannau," berangan-anganlah kalian. Apa yang diharapkan oleh para penduduk kubur? Latamannau yauman min Ramadan. Mereka berharap berjumpa satu hari saja dengan bulan Ramadan. Namun itu semua telah meninggalkan kita semua. Salah satu kesedihan yang dirasakan oleh seorang mukmin adalah tatkala harus berpisah dengan bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan,
kaifa la tajri lil mu'min ala firaqi Ramadan dumu'un wa huwa la yadri hal baqiya lahu min umrihi ilaihi ruju'. Bagaimana bisa seorang mukmin tidak meneteskan air matanya? Bagaimana bisa seorang mukmin tidak mengalir air matanya ketika ia harus berpisah dari bulan Ramadan? Sedangkan ia tidak tahu apakah usianya masih tersisa untuk berjumpa di tahun Ramadan, di tahun yang akan datang. Ia tidak tahu apakah usianya masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang insya-Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, artinya ia memiliki peluang besar bisa mengharapkan, bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila seorang hamba diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ia diberikan kenikmatan bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia gagal meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi hamba tersebut kecelakaan. Masalah besar bagi seorang hamba tatkala ia berjumpa dengan bulan Ramadan, namun ia tidak bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ada apa dengan hamba tersebut? Raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka bagi seorang hamba, kebinasaan bagi seorang hamba tatkala ia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ia keluar dari bulan Ramadan, namun dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita tidak ada yang bisa menjamin apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka pertanyaannya adalah, layakkah kita merayakan kemenangan ini? Pantaskah kita rayakan hari Idul Fitri dengan penuh kesenangan? Pantaskah dan layakkah kita merayakan hari kemenangan ini dengan canda tawa? Sedangkan para sahabat, para ulama salaf, tatkala harus berpisah dengan bulan Ramadan, justru tampak di wajah mereka rasa sedih. Bahkan salah satu dari mereka tatkala berjumpa dengan hari yang fitri, tampak di wajah ia rasa sedih. Sampai ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, "Wahai imam, mengapa engkau sedih? Padahal ini adalah hari kemenangan. Ini adalah hari kesenangan. Mengapa engkau sedih, wahai imam?" Apa jawaban dari seorang ulama tersebut? Engkau benar, ini adalah hari kemenangan. Engkau benar, ini adalah hari yang fitri. Namun aku adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk senantiasa melakukan ibadah kepadanya. Sedangkan aku tidak tahu apakah amal ibadah yang aku kerjakan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat, itulah generasi terbaik umat ini, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling pantas merayakan hari yang fitri ini. Namun sebaliknya, justru mereka khawatir, mereka sedih, mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka. Lantas bagaimana dengan nasib kita? Kita tidak ada mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita kerjakan. Jangan pernah sekali-kali kita katakan dengan penuh kebanggaan bahwasannya saya telah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Saya telah melaksanakan qiyamul lail. Saya telah melaksanakan sholatul tarawih. Saya begitu banyak menghatamkan Al-Quran. Tidak.
Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita selepas dari bulan Ramadan. Karena di antara tanda amal ibadah seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah timbulnya keistiqomahan setelah dari bulan Ramadan. Memang kita harus akui bahwasanya ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sama sekali berbeda. Sangat berbeda jauh. Namun bukan berarti selepas dari bulan Ramadan kita tinggalkan ketaatan yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan. Bagi kita terkhusus yang laki-laki, selama 1 bulan penuh kita menjaga sholat berjamaah kita di masjid. Selepas dari bulan Ramadan jangan kita tinggalkan masjid. Bagi kita yang senantiasa berzikir, beristighfar, bersedekah selama di bulan Ramadan. Selepas dari bulan Ramadan jangan kita tinggalkan amal ibadah tersebut. Bagi kita yang senantiasa rajin membaca Al-Quranul Karim, selepas dari bulan Ramadan jangan kita letakkan Al-Quran tersebut di atas lemari tanpa kita baca. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Kalau seandainya hati kita ini suci, perhatikan kalam beliau. Tanya kepada diri kita masing-masing. Kalau seandainya hati kita ini bersih, kalau seandainya hati kita ini suci, maka tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa bosan untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Puncak dari kemenangan, seseorang dikatakan layak merayakan kemenangan di hari yang fitri ini adalah mereka yang bisa mempertahankan keistiqomahannya selepas dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan ketaatan seterusnya. Bukan mengajarkan kita hanya melakukan ketaatan 1 atau 2 hari. 1 pekan atau 2 pekan. 1 bulan atau 2 bulan, tidak. Apalagi bulan Ramadan tidak mendidik kita menjadi hamba Ramadan, tidak. Akan tetapi bulan Ramadan mendidik kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang seutuhnya. Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya suatu kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Selepas dari bulan Ramadan seakan-akan mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ingatlah perkataan sebagian para salaf, min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seseorang adalah timbulnya amal kebaikan setelahnya. Apabila kita meyakini kita termasuk orang-orang yang layak merayakan kemenangan ini, ayo sama-sama kita pertahankan keistiqomahan kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, salat Idul Fitri yang berbahagia. Hari ini adalah hari atau suatu momentum untuk kita muhasabah, untuk kita mengkoreksi, mengevaluasi amal ibadah yang telah kita kerjakan. Selama 1 bulan penuh kita dididik oleh madrasah Ramadan akan menjadikan lulusan-lulusan yang sukses. Seseorang yang dikatakan sukses selepas terdidik dari madrasah Ramadan adalah mereka alumni yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun.
mereka yang mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengharapkan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan sukses selama 1 bulan penuh, ayo sama-sama kita jaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga kesabaran kita selepas dari bulan Ramadan. Kita jaga mujahadah kita, semangat kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga sistem menahan hawa nafsu kita, mengekang hawa nafsu kita selepas dari bulan Ramadan, kita jaga. Apakah kita tidak tertarik dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan bagi orang-orang yang senantiasa mujahadah, senantiasa semangat bermujahadah melawan hawa nafsunya di dalam melakukan ketaatan kepada kami, kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan berikan petunjuk kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini telah menjamin bagi orang-orang senantiasa mujahadah, senantiasa semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari kemenangan, puncak dari kesuksesan seorang hamba bukan dilihat dari banyak atau sedikitnya melakukan ibadah. Bukan dilihat dari banyaknya berapa kali dia menghatamkan Al-Quranul Karim, tidak. Akan tetapi bagaimana ia bisa mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hikmah yang diwajibkan dari bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Hari Idul Fitri yang sesungguhnya bukan hanya dimiliki bagi orang-orang yang mengenakan pakaian baru, tidak. Itu bukan tolak ukur hari yang fitri sesungguhnya. Akan tetapi hari fitri yang sesungguhnya adalah bagi mereka yang ketakwaannya, ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisal 'idu liman tajammala bil libasi warukubu wa innamal 'idu liman ghufirat lahu dzunubu. Hari Id yang sesungguhnya bukan bagi orang-orang yang bermegah-megahan, bukan bagi orang-orang yang senantiasa berhias dengan pakaian barunya, bermewah-mewahan dengan kendaraannya, tidak, bukan itu. Wa innamal 'idu liman ghufirat lahu dzunubu. Hari Id yang sesungguhnya hanya dimiliki bagi orang-orang yang mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhai amal ibadah yang kita kerjakan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia iringi dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka kata Rasulullah SAW, sama saja ia berpuasa 1 tahun penuh. Maka jangan sampai kita tinggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita kerjakan dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بعفوك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بعفوك ورضوانك.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك من العائدين والفائزين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته